Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Sebelum kita memulai ibadah jam 8 nanti, mari kita mempersiapkan hati kita untuk boleh masuk dalam ibadah jam 8 nanti. Kita bersyukur semalam kita sudah melewati tahun 2022, kita tidur di tahun 2022 dan bangun di tahun 2023. Kita mau naikkan syukur kita kepada Tuhan, kepada Allah, Bapa, Putra, Roh Kudus. Kita katakan selamat pagi Bapa. Kita naikkan syukur kita karena Tuhan telah memimpin kita sepanjang tahun 2022. Kita naikkan syukur kita dengan hati yang paling tulus, yang paling dalam. Katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita nyanyikan selamat pagi, tapi kita semalam itu kita gantikan setahun ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Setahun telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Setahun telah berlalu. Ku memuji, bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Silakan ambil saat teduh dan kita akan menunggu lonceng jam 8 nanti.
Shalom, selamat pagi jemaat sekalian dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat tahun baru, saya ucapkan di hari pertama di tahun baru 2023 ini, kita bersyukur di hari pertama di tahun baru, kita boleh datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kita awali tahun 2023 ini dengan bersama-sama dengan Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, kita memulai ibadah kita pada hari ini. Biarlah semuanya memuji-muji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi, luhur, keagungannya mengatasi bumi dan langit. Bapak Ibu Saudara sekalian, tahun 2022 adalah tahun yang berat dan yang menghantam banyak sendi-sendi kehidupan kita. Baik kesehatan, ekonomi, relasi dalam keluarga, rohani, sosial dan sebagainya. Jika kita berhasil melewatinya dan masuk tahun 2023 itu adalah anugerah dan kemurahan Tuhan yang tidak ada habis-habisnya buat kita. Pemeliharaan dan pelindungan Tuhan begitu ajaib bagi kita. Tahun ini banyak ahli memprediksi tahun yang sulit dan suram, persoalan resesi dan makroekonomi yang serius. Jika kita larut dan terpengaruh oleh prediksi tersebut, maka kita akan cemas, takut, dan lumpuh secara mental kita. Ketika kita datang beribadah kepada Tuhan pada pagi hari ini, kita berjumpa muka dengan Tuhan. Pencipta, Sang Pencipta langit dan bumi dan alam semesta ini. Allah yang maha mulia, Allah yang maha kudus. Allah yang punya rancangan damai sejahtera dan masa depan yang penuh harapan bagi kita. Allah itu hadir tengah-tengah kita hari ini. Mari kita katakan, Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan dan pengharapan kami. Penuhi kami dengan sukacita dan damai sejahtera surgawi, karena kami tahu berharap pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Kita angkat satu pujian mengatakan, hanya Dia Tuhan. Pencipta alam semesta, nyata kemuliaannya dalam ciptaannya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan mengatur hari depan manusia, segala hidup umatnya dalam rencananya, karena Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan. Hanya Dia Tuhan, pemberi damai dan sukacita, pada yang mau berserah, berharap padanya, hanya pada Tuhan. Hanya Dia Tuhan yang bertata di atas semesta. Biarlah ciptaannya mengangkat pujian, hanya Dialah Tuhan. Katakan mulia, mulia bagi Allah, mulia bagi Allah.
kuasamu, bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karyamu. Biar hidupku selalu menyenangkan-Mu, Tuhanku. Segala puji bagi karya yang telah Kau beri. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk sekarya-Mu. Darah-Mu selamatkanku, kuasa-Mu bangkitkanku, mulia bagi Allah untuk semua karya-Mu. To God be the glory. Mulia bagi Allah, karena Engkau adalah Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan alam semesta serta isinya. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan, karena Engkau layak menerima segala kuasa, hormat dan puji-pujian dari kami. Tuhan, pada pagi hari ini, di hari pertama di tahun 2023, jika kami diizinkan oleh Tuhan memasuki tahun ini, kami menyadari bahwa semua adalah karena kasih setia Tuhan yang tak ada habis-habisnya buat kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan selama tahun 2022 yang telah kami lalui, tahun yang begitu penuh tantangan. Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, biarlah semua puji-pujian kami boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh menjadi puji-pujian yang harum bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mau memasuki hari pertama di tahun 2023 ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kita memiliki Allah yang begitu luar biasa, Allah yang ajaib, Allah yang maha kuasa, dan Allah yang Immanuel, yang boleh menyelamatkan kita, menebus kita dari dosa, memindahkan kita dari kerajaan maut menjadi kerajaan surga. Dan memiliki Tuhan yang begitu ajaib ini adalah suatu hal yang sangat indah, sangat manis buat kehidupan kita. Kita nyanyikan satu pujian, Kau yang terindah, Kau yang termanis. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada runtuh tak bertelu, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu.
Katakan, Kau yang termanis. Kau yang termanis. Amin. Di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih Dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteduh, menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Amin. Kita bersyukur punya Allah yang begitu ajaib, Allah yang indah dan termanis buat kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, di tahun baru ini, mari kita boleh datang menghampiri Tuhan. Kita mau datang dengan segala pergumulan hidup kita, segala keluh kesah kita mau datang kepada Tuhan. Jika kita letih, lesu, berbeban berat, dan kita lemah, mari kita datang meminta kekuatan kepada Dia, karena Engkau adalah Tuhan, adalah kekuatan bagi hidup kita. Sambil kita menyanyikan lagu Engkaulah Segalanya, mari kita juga ambil waktu untuk mau merenungkan segala dosa dan kesalahan kita, dan kita minta Tuhan ampuni, sucikan dosa kita, agar kita boleh layak di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian, Engkaulah Segalanya. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan, Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku.
Engkaulah segalanya. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kemuliaanku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya. Kau hapus segala dosaku. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh kau angkatku. Saat jatuh kau angkatku, saat harus kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Katakan Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah. Yesus domba Allah, mulia namamu. Yesus domba Allah, mulia namamu. Dengan setengah suara kita katakan Yesus. Mulia namamu. Mulia namamu. Katakan sekali lagi, mulia namamu. Mulia namamu. Seperti pemazmur, mari kita berkata kepada Tuhan, bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Mari kita di awal tahun ini kita tahu Tuhan firman-Nya berjanji dan pasti akan membersihkan kita dari segala dosa, pelanggaran kita, kesalahan kita. Tapi kita yang sudah mengambil tekad, kita katakan kepada Tuhan, saya tidak mau melakukan banyak kesalahan, pelanggaran dan dosa. Saya mau hidup lebih sungguh, saya mau bertanggung jawab lebih baik. Saya mau memperbaiki segala kesalahan yang pernah saya lakukan. Mari kita minta ampun kepada Tuhan dan mengambil satu tekad di hadapan Tuhan.
Darah Yesus yang sudah membersihkan, membasuh kami dari dosa yang mendatangkan maut. Kami sudah menerima jaminan kekal. Bahkan Roh Kudus diberikan pada kami, setiap orang percaya. Kami bersyukur ya Bapa, untuk anugerah yang terlalu besar bagi kami. Dan kami bersyukur sepanjang hidup kami, dosa, kesalahan, pelanggaran Engkau ampuni. Tetapi ya Bapa, kami tidak mau hidup kami terlalu mengecewakan Tuhan. Memulai tahun baru ini, kami tahu kami akan diampuni terus karena kami sudah memiliki Roh Kudus dan darah Yesus yang membasuh kami. Tapi kami tidak mau Tuhan. Mulai hari ini kami tidak mau jatuh terlalu dalam dan lebih lagi dan terlalu mengecewakan Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pengampunan Tuhan dan kasih-Mu kepada kami. Terpuji nama-Mu, mulialah nama-Mu, Allah yang kudus yang terus menguduskan kami. Di dalam Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Janji pengampunan dosa, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan juga dengan perak atau emas. Darah Yesus yang membasuh kita. Kita naikkan pujian refnya, darah domba yang sudah membasuh kita. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama. Mari kita meninggikan Yesus, katakan Yesus domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Yesus, domba Allah, mulia nama-Mu. Marilah kita bersama dengan seluruh gereja miliknya yang kekal yang sudah ditebus. Kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita. Yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. Yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus. Disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus. Gereja yang kudus dan am. Persekutuan orang kudus. Pengampunan dosa. Kebangkitan tubuh. Dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dilanjutkan dengan perjamuan kudus. Dipimpin oleh Pendeta Timotius Fu. Shalom saudara sekalian, selamat tahun baru kepada saudara sekalian, sungguh adalah anugerah Tuhan. Tahun 2022 sudah kita lewatin dan hari ini hari pertama kita memasuki tahun yang baru dan adalah satu hal yang sangat baik dan sangat indah, sangat mulia. Di hari pertama kita datang menghadap Tuhan, bertemu secara pribadi dengan Dia dan mendapatkan kekuatan untuk melanjutkan kehidupan kita, karya kita sepanjang tahun di depan. Hari ini kita akan belajar satu tema yaitu kemuliaan Allah telah terbit. Sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kami sungguh mengucapkan syukur kepada Tuhan kalau kami boleh melewati satu tahun, semua adalah anugerah Tuhan.
Dan kami percaya Allah yang sama akan menuntun dan memberkati kami, menolong kami melewati 1 tahun di depan. Tuhan, ketika kami memulai 1 tahun yang baru di hari pertama ini, kami datang mencari Engkau, kami datang menyembah Engkau, kami datang menyerahkan diri untuk bersandar kepada Engkau. Tuhan, kami akan belajar firman-Mu, urapi kami, dan urapi setiap saudara-saudari kami yang mendengarkan. Berfirmanlah, berbicaralah, bersabdalah kepada kami, karena hati kami sudah siap sedia. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengajak saudara membuka kitab Yesaya pasal ke-60 ayat 1 dan ayat kedua. Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal ke-60 ayat pertama dan ayat kedua, demikian firman Tuhan. Yesaya pasal ke-60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Saudara sekalian, beberapa waktu lalu dalam salah satu WA group ada muncul satu gambar seperti ini. Ya, kalau saudara bisa lihat, hurufnya agak kecil, saudara sekalian. Cari 5 kata, 4 kata pertama, dan 4 kata pertama itu akan menjadi mantra, menjadi doa di dalam hidupmu. Nah, saya tahu ini iseng-iseng, tapi ada juga iseng-iseng mencari dan menemukan. Ya, ini hasil temuannya saudara sekalian. Ya, ada kopi, ada bangkok, ada pork ribs, ada holiday. Ya, saudara, saya berpikir dalam hati ya, ini orangnya mungkin ada dalam ruangan ini saudara sekalian ya. Ini orang keduniawian saudara ya. Pikirnya kopi, holiday, pork ribs. Ya. Nah, itu cuma guyon saudara sekalian ya. Yang kedua ada connection, alignment, miracles, family. Nah, ini mungkin orang yang suka kepada relasi, berharap relasi tahun depan itu lebih baik. Yang ketiga itu ada creation, love, kemudian apa? Money, gratitude, saudara sekalian. Nah, saya tidak tahu mengkategorikan orang ini seperti apa, mungkin perasaannya campur aduk. Nah, saudara sekalian, apapun pilihannya, semua kata itu baik. Dan semua kata itu merefleksikan satu keinginan yang sangat mendalam. Doa dan harapan dari setiap kita memasuki 1 tahun yang baru. Ada hal-hal baik, ada hal-hal yang indah terjadi di dalam hidup kita. Dan semua berharap itu menjadi kenyataan. Namun sayangnya saudara sekalian, tulisan atau posting itu tidak menjamin. Ketemu ayat itu, ketemu doa itu ada yang menjawabnya. Sehingga seringkali ya tulisan di harapan tinggal harapan, kenangan tinggal kenangan. Saudara sekalian, berbeda dengan apa yang tertulis di atas, berbeda dengan harapan di atas. Hari ini kita membaca satu teks yang memberikan jaminan dari Allah kepada kita. Allah berjanji untuk menyertai kita, Allah berjanji untuk memberkati kita, Allah berjanji untuk menerbitkan terangnya dan kemuliaannya di atas kita. Teks kita kalau saudara perhatikan 2 kali secara eksplisit memberitahukan kepada kita. Terangku sudah kuberikan kepadamu. Kemuliaanku sudah terbit ke atas kamu. Saudara sekalian, terang dan kemuliaan Tuhan sudah diberikan kepada kita. Dan itulah yang menjadi modal bagi kita, sandaran bagi kita untuk menempuh 1 tahun di depan. Apa itu terang? Terang dalam Alkitab selalu melambangkan pengharapan. Terang selalu melambangkan pengampunan. Apa itu kemuliaan? Kemuliaan selalu melambangkan keagungan, kebesaran Allah, keperkasaan Allah, pertolongan Allah. Jadi saudara sekalian, terang dan kemuliaan Allah sudah diberikan kepada kita. Dan ketika Alkitab berkata, terang dan kemuliaanku sudah datang ke atasmu. Apa artinya? Dan apa signifikansinya bagi kita? Saudara, di dalam dunia teologi kita belajar ada istilah sifat Allah yang intrinsik. Sifat yang intrinsik dari Allah. Artinya saudara sekalian, sifat atau atribut yang melekat kepada hakikat Allah. Tidak terpisahkan dari Allah.
Contohnya adalah terang dan kemuliaan. Itu adalah sifat yang intrinsik dari Allah. Contoh lain adalah kasih Allah, saudara sekalian. Apa artinya? Artinya di mana ada Allah, maka kehadiran Allah itu selalu disertai dengan terangnya. Kehadiran Allah itu selalu disertai dengan kemuliaannya. Dengan kata lain, saudara sekalian, ketika Allah berkata, terangku sudah terbit ke atas kamu, kemuliaanku sudah terbit ke atas kamu, maka secara tidak langsung Allah mengatakan, aku sudah hadir di tengah-tengahmu. Karena kemuliaan dan terang Allah tidak bisa dipisahkan dari Allah itu sendiri. Saudara, karena Allah sudah hadir di tengah-tengah kita, apa yang harus kita buat? Sebagai umat Allah kita harus merespons, ya Tuhan, terima kasih Engkau sudah hadir di dalam hidupku, maka aku merespons dengan percaya dan bersandar kepada Tuhan. Saudara, itulah respons yang seharusnya kita miliki. Kita katakan di hadapan Tuhan, Tuhan terima kasih Engkau menyertaiku, Engkau hadir di dalam hidupku. Dan aku mau sungguh-sungguh percaya dan bersandar kepada Engkau. Saudara, berita terang sudah terbit, kemuliaan sudah terbit adalah sejalan dengan berita Natal yang baru saja kita rayakan dan kita dengar minggu lalu. Masih ingat Pendeta Yohanes Adri berkata, Immanuel tidak hanya terjadi di Palungan, tapi Immanuel terjadi sampai kepada akhir zaman. Allah menyertai kita. Masih ingat saudara sekalian, minggu lalu ketika kita menutup kebaktian kita, apa yang kita nyanyikan? Kita nyanyikan lagu Immanuel, Immanuel, Allah beserta kita. Immanuel, Allah beserta kita, tidak hanya pada hari Natal, tapi sampai sepanjang tahun Allah beserta kita. Sekali lagi, karena Allah beserta kita, Allah hadir di dalam hidup kita, maka kita harus percaya dan bersandar kepadanya. Saudara sekalian, hari ini hari yang baik, hari tahun baru. Tahun baru adalah masa yang baik untuk membuat sebuah resolusi, sebuah tekad, sebuah janji. Bagaimana kita melewati dan menjalani satu tahun di depan. Permisi tanya saudara sekalian, apakah saudara sudah punya resolusi? Resolusi apa yang saudara buat? Janji apa? Tekad apa? Kerinduan apa? Doa apa yang ada di dalam hati saudara ketika memasuki satu tahun yang baru? Saudara, dari teks kita belajar dua resolusi yang Allah berikan kepada kita. Resolusi pertama adalah saudara sekalian, kita bertekad di dalam hati kita untuk melewati satu tahun di depan kita dengan bersandar kepada Allah. Saudara, kedengarannya klise, ya, setiap tahun mungkin kita katakan kita bersandar kepada Tuhan, kita bersandar kepada Tuhan. Tapi meskipun klise, tapi ini adalah satu hal yang sangat penting yang perlu terus diulang-ulang dan terus ingatkan diri sendiri. Ingat saudara sekalian, hidup ini susah. Hidup ini banyak masalah, kita perlu percaya kepada Tuhan dan bersandar kepada Tuhan. Saudara sekalian, kita memasuki satu tahun yang baru. Orang mengatakan tahun yang baru adalah tahun yang penuh misteri. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Saudara, kita mungkin bertanya, apakah satu tahun di depan kita tetap sehat, saudara sekalian? Tidak ada yang menjamin kita tetap sehat. Tidak ada yang menjamin bahwa usaha bisnis kita tetap lancar. Tidak ada yang menjamin bahwa keluarga kita tetap akan utuh. Saudara sekalian, apa saja, segala sesuatu bisa terjadi di dalam hidup kita. Dan celakanya, kita tidak bisa mengendalikan hidup kita. Dan kita tidak punya kuasa untuk melarang apa yang boleh akan datang kepada kita dan meminta sesuatu yang baik terus terjadi di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, kita perlu satu sandaran. Kita perlu satu pegangan. Saudara, apa yang menjadi sandaran saudara? Apa yang menjadi andalan saudara ketika saudara memasuki satu tahun di depan yang katanya penuh dengan misteri? Ya, tadi Pak Darmawan sudah membacakan bahwa di awal diprediksi ekonomi akan memburuk, akan ada resesi. Saudara sekalian, semua itu menghantui dan menakutkan kita. Apa yang menjadi sandaran? Apa yang kita pegang ketika kita melewati hari-hari di depan? Saudara sekalian, saya menemukan sebuah kutipan yang sederhana tapi indah tentang bersandar kepada Tuhan. Kutipan ini berkata demikian, teruslah percaya dan teruslah bersandar kepada Tuhan. Karena Allah, Dia adalah Maha Kuasa, Dia selalu pegang kendali. Meskipun
kondisi hidup kita, keadaan kita, lingkungan kita menunjukkan bahwa segala sesuatu tidak terkendali. Saudara sekalian, bila ini mengingatkan kita untuk percaya dan bersandar kepada Tuhan di dalam sepanjang tahun di depan kita. Saudara sekalian, berbicara tentang bersandar kepada Allah, maka saya ingat kepada satu buku yang saya baca waktu saya kecil. Buku ini saya baca dalam bentuk komik, ya. Sebagian saudara mungkin pernah baca buku ini tapi dalam bentuk novel. Yang saya baca waktu kecil itu dalam bentuk komik. Ya, kalau saya munculkan bukunya pasti saudara tahu, sebagian saudara tahu, ya. Ini perjalanan seorang musafir yang ditulis oleh John Bunyan. Saudara, buku ini bercerita, ini adalah sebuah buku fiksi yang bercerita tentang seorang yang bernama si Kristen. Dia menempuh perjalanan dari kota kehancuran. Itu adalah satu lambang di mana dia belum bertobat. Kemudian menuju kepada kota surgawi, yaitu kehidupan kekalnya. Dan melalui jalan yang sempit. Di dalam cerita itu, saudara sekalian, dikatakan bahwa si Kristen dalam perjalanannya dari kota kehancuran menuju kepada kota surgawi melalui jalan yang sempit, ya, gang yang sempit, bukan gang kelinci, saudara sekalian, ya, jalan yang sempit itu. Dia mengalami banyak sekali kesulitan, dia mengalami banyak sekali tantangan, baik datang yang dari kehidupan nyata maupun dari imannya. Nah, saudara sekalian, dalam buku itu menarik bagaimana dia menghadapi satu tantangan demi satu tantangan. Yang menarik, dia mengatakan si Kristen ketika dia baru menjadi percaya Yesus Kristus, menjadi orang Kristen, baru mulai meninggalkan kota kehancuran, dia mengalami tantangan iman, dia mengalami kesulitan. Tantangan dan kesulitan yang dihadapi adalah tantangan yang brutal, tantangan yang nyata, tantangan yang gampang dideteksi. Ya, dia menggambarkan seperti ini kalau saya simpulkan, saudara sekalian. Tantangan ketika seseorang si Kristen baru menjadi orang Kristen, maka dosa-dosanya itu gampang terdeteksi. Dosa dari si aku yang lama, perzinahan, ketamakan, kebencian, kesombongan. Nah, saudara, itu brutal dan itu nyata di dalam hidup kita. Kemudian ada ancaman-ancaman terhadap diri karena iman. Misalnya dikucilkan oleh orang keluarga, dianiaya karena imannya kepada kekristenan. Itulah jalan gang sempit. Jalan yang sempit yang dia hadapi. Kemudian ada kondisi kehidupan yang sulit. Sebagai orang Kristen, dia juga mengalami sakit penyakit, resesi ekonomi, kesulitan keuangan, peperangan, bencana alam, kecelakaan, dan segala sesuatu yang dihadapinya. Saudara, gambaran ini sangat nyata. Ketika seseorang baru percaya kepada Yesus Kristus, maka dia mengalami berbagai macam tantangan dan berbagai macam pencobaan iman di dalamnya. Dan di dalam buku itu mengatakan dia dengan bersandar dan percaya kepada Tuhan, maka semua tantangan elementary ini, ya, tantangan-tantangan yang gampang ini, bagi kita tidak gampang, tapi buku ini mengatakan gampang, ya, yang gampang terdeteksi ini berhasil dia lewati. Lalu dia mengatakan, ketika seseorang sudah melewati tantangan-tantangan yang gampang itu, maka dia akan masuk ke dalam tantangan yang lebih halus dan lebih canggih. Jadi dia mengatakan, semakin tinggi tingkat kerohanian seseorang, dia akan menghadapi godaan rohani yang semakin halus dan semakin canggih. Contohnya, saudara sekalian, pencobaan yang semakin halus dan semakin canggih, yang kelihatan tidak seperti dosa tapi adalah seperti dosa. Ada namanya dosa aktualisasi diri. Dia merasa dirinya sudah hebat, sudah mencoba mencuri, merebut kemuliaan Tuhan. Mencoba mengandalkan diri sendiri untuk mencapai kebenaran, untuk memenuhi hukum-hukum Tuhan, untuk menunjukkan aku bisa, aku sudah dewasa, dan aku sudah tidak perlu Tuhan lagi. Ada namanya kesombongan rohani. Kesombongan rohani adalah menganggap diri selalu lebih baik. Saya sudah lebih baik kalau dibanding dengan dia. Dia masih dalam dosa elementary, saudara sekalian. Ya, dia masih bergumul dengan perzinahan, dengan kesombongan. Oh, bagi saya sudah lewat. Ya, saya tidak bergumul dengan itu lagi. Saya jauh lebih baik daripada dia. Dan bersifat judgmental, suka menghakimi. Kemudian
dosa kemunafikan rohani. Dia katakan banyak orang belajar teologi, belajar iman, belajar hal-hal rohani. Otaknya semakin penuh, kepalanya semakin besar, tapi hatinya semakin kecil. Dan dia belajar bukan untuk mentaati. Dia belajar bukan untuk mengubah dirinya supaya semakin serupa dengan Yesus Kristus. Tapi dia belajar untuk menyombongkan diri. Jadi dia menyamakan semakin tingginya pengetahuan rohani saya, maka itu berarti kualitas rohani saya pasti tinggi. Itu adalah namanya kemunafikan. Dan kemudian kemalasan rohani. Saudara sekalian, ketika saya membaca ulang dan saya melihat apa yang digambar di sini, maka saya menemukan, saudara sekalian, apa yang digambarkan itu sangat nyata. Saudara, mari kita pause sebentar. Dari daftar-daftar di atas, apa yang menjadi pergumulan saudara? Apa yang menjadi tantangan saudara? Apa yang menjadi musuh saudara ketika saudara memasuki 1 tahun di depan? Mungkin kita masih bergumul dengan dosa-dosa awal tadi. Ya, masih ada sisa-sisa, ya, endapan-endapan si aku yang lama di dalam diri kita. Atau kita sudah masuk ke dalam dosa-dosa halus dan canggih seperti ini, yang tanpa sadar akan membelenggu kita dan membuat kita menjadi orang yang munafik, orang yang sombong secara rohani, orang yang malas secara rohani. Saudara sekalian, saya tidak tahu tantangan apa. Saudara menghadapi tantangan apa. Tapi tantangan apapun yang kita hadapi, firman Tuhan hari ini mengatakan, jangan mengandalkan diri sendiri. Bersandarlah kepada Tuhan. Kembali kepada cerita si Kristen tadi. Di akhir cerita, si Kristen berhasil menang dan mengalahkan semua tantangan dan godaan yang ada. Apa rahasianya? Rahasianya seperti saya katakan di awal tadi, dia bersandar kepada Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan. Nah, saudara sekalian, apa artinya bersandar kepada Tuhan? Apa artinya percaya kepada Tuhan? Apa artinya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita? Saudara sekalian, percaya, bersandar, dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita, itu ditandai dengan 2 hal yang sangat nyata. Yaitu 1 keawasan, 1 pengakuan, 1 kesadaran yang mendalam akan betapa lemahnya dan betapa terbatasnya diri kita sebagai manusia. Kita bukan Superman, kita juga bukan Batman. Kita bukan orang-orang yang hebat. Kita mengakui, selalu mengingatkan diri, kita adalah orang lemah. Dan yang kedua, kita punya Tuhan yang penuh anugerah. Dan Tuhan yang menyertai kita. Dan kita lemparkan diri. Kita tenggelamkan diri di dalam anugerah Tuhan yang maha kuasa itu. Saudara sekalian, itulah bersandar kepada Tuhan. Ya, tentang bersandar kepada Tuhan, saya sangat suka kepada satu kutipan berbunyi seperti ini. Ya, kutipan ini berkata, kita sebenarnya jauh-jauh lebih lemah daripada yang kita akui dan kita kenal siapa diri kita. Kita sebenarnya, dosa kita itu sebenarnya jauh-jauh lebih besar dan jauh lebih menakutkan dibanding dengan apa yang mampu, mau, dan kita akui dan kita bayangkan. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan. Anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, jauh lebih besar, jauh lebih bernilai, jauh lebih tinggi daripada apa yang dapat kita bayangkan dan apa yang dapat kita pelajari. Saudara sekalian, itulah hidup bersandar kepada Tuhan. 3 keyakinan di atas menjadi fondasi kehidupan kita. Bersandar kepada Tuhan di 1 tahun di depan. Kita selalu akui kita lemah. Kita selalu akui kita orang berdosa. Kita selalu akui kita tidak mampu apa-apa tanpa Tuhan. Kita selalu akui kita butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Butuh anugerah dan pengampunan Tuhan. Bersandar kepada Tuhan artinya seorang yang sadar dirinya tak berdaya dan tak berdosa. Menenggelamkan dirinya di dalam anugerah Tuhan yang penuh dengan kelimpahan dan penuh kekayaan itu. Yang kedua, saudara sekalian, resolusi yang kita buat pada hari ini adalah berbicara tentang bangkit dan menjadi terang. Jadi Tuhan ingin supaya kita setelah bersandar kepada Dia, maka kita bangkit. Karena bangkit berarti bangun dari keterpurukan.
Firman Tuhan, Yesaya 60 ayat 1 dimulai dengan kata bangkitlah. Untuk mengerti apa arti kata bangkitlah dalam konteks Yesaya ini, maka kita perlu pelajari satu pasal sebelumnya, yaitu Yesaya 59. Di Yesaya 59 Allah mengecam bangsa Israel karena hidup mereka yang bejahat, hidup mereka yang jauh dari Tuhan. Kemudian Allah menghukum bangsa Israel. Pasal 59 menggambarkan Israel dalam keadaan hancur lebur. Negeri mereka dihancurkan. Yerusalem yang menjadi kota kebanggaan dan sudah hancur lebur dibakar. Rakyat dibunuh. Ya, ada sejarawan mengatakan, catatan mengatakan, mereka melihat dengan mata kepala sendiri. Bayi-bayi dibunuh, orang dewasa dibunuh. Mayat-mayat bergelimpangan. Kota Yerusalem menjadi kota yang banjir darah di mana-mana. Orang-orang yang masih kuat dibawa, ditawan menjadi tawanan. Yang tinggal di kota adalah orang-orang yang dianggap sudah tidak berguna. Negeri terlantar. Dan Israel benar-benar dalam keadaan terpuruk. Orang lihat pun tidak mau. Itu Yesaya pasal 59. Karena dosa mereka, Allah mengecam mereka dan membiarkan mereka dijajah dan dihancurkan bangsa lain. Nah, ketika melihat seperti itu, apa respons Allah, apa perintah Allah kepada bangsa Israel? Saudara, berbicara tentang respons Allah, saya teringat ya perbedaan orang Asia dan orang Barat ketika mendidik anak. Orang Asia kalau anaknya jatuh, apa katanya? Biasa kita orang Asia ya. Saudara, kalau anak kita jatuh kita bilang apa? Tuh kan, sudah mama bilang dari tadi, sudah papa bilang dari tadi. Jatuh kan? Sakit nggak? Rasain sendiri. Jangan lari-lari lagi. Kalau lari lagi kakimu patah, masuk rumah sakit. Papa tidak mau bayar. Wah, itu orang Asia, saudara sekalian ya. Kalau orang Barat, anaknya jatuh dia ngomong apa? Are you okay? Ya, sakit nggak? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jatuh lagi juga nggak apa-apa. Bangun ya, bangun. You can ya. Bangun, kamu bisa berdiri. Kemudian lain kali hati-hati lagi. Saudara, perbedaan ya, tidak ada yang betul, tidak ada yang salah. Itu cuma beda budaya dan beda konsep saja. Nah, dalam Yesaya 60, Allah melihat Israel terpuruk. Allah tahu Israel terpuruk. Kalau dalam dua bandingan tadi, kira-kira Allah bertindak seperti orang Asia atau orang Barat. Ya, saudara jangan lalu tafsirkan, oh ternyata Allah orang Barat ya. Enggak, saudara sekalian ya, bukan maksudnya ke sana ya. Tapi ketika kita melihat, maka kita melihat bahwa Allah tidak ingin Israel terus terpuruk. Allah ingin mereka bangkit. Allah tidak hanya memberi perintah berkata bangkitlah. Tapi Allah berkata terangku dan kemuliaanku sudah terbit ke atas kamu. Aku sudah hadir kembali di tengah-tengah kamu. Jadi Allah tidak hanya menyuruh bangsa Israel bangkit. Tapi Allah menawarkan diri, menyertai mereka. Dan memberikan kekuatan kepada mereka. Saudara sekalian, pesan dari Allah itu jelas ya. Kita, saudara dan saya bisa tersandung. Dan bisa jatuh karena tantangan dan kesulitan. Karena dosa kita bisa jatuh. Tapi kita tidak boleh takluk kepada kesulitan. Kita tidak boleh menjadi budak dosa selama-lamanya. Kita tidak boleh takut kepada keadaan. Karena kita punya Tuhan yang menyertai kita. Dengan mengandalkan Tuhan, kita pasti bangkit. Saudara, saya percaya pesan ini sangat relevan dengan kondisi kita pada hari ini. Kita baru beberapa jam melewati tahun 2022. Kata orang, tahun 2021, 2022, itu adalah tahun yang sulit. Banyak orang terpuruk. Saya lihat sendiri banyak orang bisnisnya berantakan. Keluarga hancur. Kesehatan terganggu. Bahkan tidak jarang mengalami kehilangan karena kematian. Banyak kehidupan hancur. Banyak kehidupan yang hancur berantakan. Karena itu kita harus akui hidup kita di tahun yang lalu, bahkan 2 tahun, itu tahun yang sulit. Tapi pesan yang sama Allah berikan kepada kita. Kita harus bangkit. Kita tidak boleh takluk kepada kesulitan. Kita tidak boleh takut kepada dosa. Kita tidak boleh takut kepada keadaan. Karena kita punya Allah yang adalah terang
dan kemuliaan yang sudah terbit di dalam hidup kita, yang menyertai kita. Dia adalah Allah Immanuel. Saudara sekalian, mari kita jadikan momen tahun baru ini menjadi momen kita mulai lagi, bangkit lagi, mengandalkan terang, mengandalkan kemuliaan Tuhan. Terang dan kemuliaan Tuhan akan menerangi dan menyertai kita sepanjang 1 tahun di depan. Saudara, bahkan yang lebih menarik, Tuhan kalau kita baca baik-baik, tidak hanya berkata bangkitlah, tapi Tuhan juga berkata menjadilah terang. Arise and shine. Menjadi terang, memancarkan terang. Tuhan ingin supaya kita tidak hanya menjadi bangkit, tapi memancarkan terang. Apa artinya menjadi terang? Apa artinya memancarkan terang? Artinya kita menjadi agen-agen terang kepada orang-orang sekitar, kepada dunia yang sedang mengalami kegelapan. Saudara, kalau saya mau pakai bahasa yang sederhana, Allah ingin kita hidup berdampak. Tidak hanya bangkit, tapi berdampak. Allah ingin supaya kita hidup bangkit dan menjadi berkat. Bahasa yang keren, Allah ingin kita naik kelas. Allah ingin kita naik kelas. Allah tidak hanya ingin kita menjadi kelompok orang Kristen yang hanya datang minta bangkit, diberkati Tuhan, diberkati Tuhan. Tapi tidak menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara, salah satu situs wisata Israel yang katanya kalau Israel pasti dikunjungi adalah Laut Mati. Ya, banyak orang kalau sudah kunjungi Laut Mati lalu mengambang di sana foto. Nah, ini ya, bangga. Segera masuk IG, masuk Facebook, saudara. Ya. Puas, saudara sekalian. Kenapa disebut Laut Mati? Karena dia terima air terus, tidak pernah mengalir keluar. Kadar garamnya jadi tinggi, super tinggi. Akibatnya tidak ada tumbuhan dan tidak ada binatang yang bisa hidup di dalamnya. Perintah yang jelas dari Allah hari ini, bangkit dan menjadi terang. Bangkit dari keterpurukan dan menjadi berkat, memiliki kehidupan yang berdampak. Allah tidak ingin kita menjadi seperti Laut Mati, yang hanya mau terima berkat Tuhan, tapi tidak pernah memikirkan bagaimana menjadi berkat bagi orang lain. Tidak pernah mendoakan, Tuhan berkati aku dan jadikan aku berkat bagi orang lain. Tuhan tidak ingin kita jadi laut mati, tapi Tuhan ingin supaya hidup kita menjadi penyalur berkat. Saudara sekalian, berita Allah hari ini jelas. Kita hidup bersandar kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, kita mampu bangkit. Karena terang dan kemuliaan Tuhan menyertai kita. Lalu Tuhan tidak hanya ingin kita bangkit, Tuhan juga ingin supaya kita menjadi terang. Nah, ada satu pertanyaan, mungkin kita bertanya. Siapa saya? Siapa kita? Apakah saya mampu menjadi terang? Apakah saya mampu menjadi berkat? Saudara berbicara tentang pertanyaan ini, maka saya ingat satu pepatah lagi. Pepatah ini indah, saudara sekalian, berkata demikian. Bukan hanya intan berlian dan batu permata yang mahal yang dapat memancarkan sinar matahari, tapi kaleng bekas dan beling pecah yang dibuang orang. Asal terus dibersihkan, ditaruh di bawah sinar matahari, dia juga akan memancarkan terang sinar matahari. Saudara, saya percaya kita tidak berani kita akui kita ini intan dan berlian. Kita akui kita adalah orang berdosa. Saudara dan saya adalah orang berdosa. Yang kelemahan dan dosa kita itu jauh lebih besar. Dan jauh lebih berkuasa daripada yang kita akui. Oleh sebab itu saudara dan saya seperti kaleng bekas yang dibuang orang. Seperti beling-beling pecah yang dibuang orang. Tapi kalau kita mau serahkan hidup kita kepada Tuhan. Terus dibersihkan oleh Tuhan. Terus dibersihkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, kita juga akan dipakai oleh Tuhan untuk memancarkan sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara, itulah doa kita dan itulah tekad kita. Aku mau bangkit. Aku tidak hanya mau bangkit, tapi aku juga mau menjadi terang. Menjadi berkat bagi orang di sekitar kita. Saudara, sebagai penutup, mari ingat dua resolusi kita. Yang pertama, terang sudah terbit, kemuliaan sudah datang. Mari hidup bersandar dan percaya kepada terang dan kemuliaan itu, yaitu Allah itu sendiri.
Ketika kita bersandar, kita terus mengingatkan diri, saya ini orang lemah, orang berdosa. Dan Allah saya adalah Allah yang kaya dengan pengampunan. Dan saya setiap hari mau hidup tenggelam di dalam anugerah dan pengampunan Tuhan. Yang kedua, Tuhan tidak berjanji langit di depan cerah. Hari pertama hujan lebat, saudara sekalian ya. Tadi pagi saya bangun mendung. Ini tidak menggambarkan 1 tahun di depan mendung. Kita boleh dikatakan Tuhan langit boleh mendung. Tetapi aku punya Tuhan yang menyertai aku. Kita bisa bangkit. Kita tidak hanya menjadi bangkit. Tapi kita menjadi terang. Kita naik kelas. Kita memiliki hidup yang berdampak. Itulah doa kita. Mari kita berdoa. Kiranya kasih dan kemurahan Tuhan terus menyertai kami. Supaya sepanjang tahun di depan ini, kami selalu menyadari siapa diri kami. Sehingga kami tidak mengandalkan diri dan meninggikan diri. Tapi kami menenggelamkan diri kami di dalam anugerah dan rahmat Tuhan, pengampunan Tuhan. Supaya hidup kami sungguh boleh berdampak, memuliakan nama Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sungguh bersyukur kita boleh mendengarkan firman Tuhan yang boleh menguatkan kita. Kita punya Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Dan kita diminta untuk bangkit dan menjadi terang. Punya dampak bagi kehidupan, bagi sesama kita. Di tahun yang baru ini, kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur perdana kita. Persembahan syukur kepada Tuhan. Kita akan diberi waktu untuk men-scan QR Code sambil pemusik mengiringi lagu ini. Silakan Anda scan, ada QR di depan kursi, sehingga punya cukup waktu. Setelah itu kita akan menyanyikan satu pujian yang mengatakan segala pujian bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Betapa tinggi prestasi manusia, semua itu karena rahmat anugerah Tuhan. Kita semua adalah alat yang kuasa, jangan seorang pun megahkan dirinya. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan yang disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan, hanya Tuhan layak disembah. Tak
yang megahkan diri. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Katakan segala pujian. Segala pujian bagi Tuhan. Benar ya Tuhan, segala pujian, hormat hanya bagi nama Tuhan saja. Karena kami menyadari bahwa hidup kami semata-mata hanya anugerah dari Tuhan yang begitu luar biasa, yang tidak ada habis-habisnya dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur untuk segala berkat, segala rezeki yang Tuhan berikan kepada kami secara berlimpah-limpah di tahun-tahun sebelumnya. Dan kami bersyukur untuk kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami boleh memberikan persembahan pertama kami di tahun 2023, kami menyadari bahwa itu semua karena Tuhan yang begitu baik kepada kami. Biarlah Tuhan memberkati persembahan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di gereja kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Shalom sekali lagi saudara sekalian. Saya ucapkan sekali lagi selamat tahun baru kepada saudara sekalian ya. Mungkin saudara ketika masuk tadi belum sempat ucapan selamat tahun baru kepada saudara di sekeliling. Boleh berdiri sekarang ya. Berikan ya ucapan selamat ya. Kalau mau salam sudah nyaman salam boleh salam ya. Tapi kalau tidak jangan dipaksa. Ya. Selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian ya. Boleh lambai-lambaikan tangan ya. Tuhan memberkati saudara sekalian. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya, saya mau menyambut saudara-saudari yang beribadah pada hari ini ya. Ada satu keluarga teman saya datang dari Pontianak ya. Bapak Yongki, Ibu Paula dan ya Derel yang baru pulang studi dari Taiwan. Boleh berdiri di depan ya, kita sambut dengan tepuk tangan ya. Itu yang saya tahu. Apakah di sebelah kanan saya masih ada yang baru pertama? Boleh berdiri, kami ingin berkenalan dengan saudara. Sebelah kiri saya, di depan, boleh berdiri. Ya. Di balkon, di atas, apakah ada yang pertama? Tidak ada, saudara sekalian. Ada, ya satu keluarga, ya. Ya, selamat datang, ya. Selamat beribadah, ya. Tuhan Yesus memberkati, ya saudara sekalian. Kita ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang melayani pada hari ini, ya. Dan memberkati saudara juga. Bagi saudara-saudari jemaat yang sudah setia beribadah di GKI Puri Indah minimal 6 bulan, saya dorong saudara untuk atestasi masuk menjadi anggota GKI Puri Indah. Saudara boleh menghubungi staf admin kita di kantor TU setiap hari kerja atau setelah kebaktian selesai juga boleh. Bagi saudara, rekan-rekan anggota Komisi Usia Indah, Komisi Kaleb, yang ingin bersekutu secara on-site di gereja tapi tidak punya kendaraan, gereja menyediakan antar jemput untuk saudara. Tapi untuk sementara hanya terbatas di wilayah Puri Indah dan Taman Permata Buana. Ya, jadi 2 lokasi ini saja. Lokasi sekitar Puri Indah dan Taman Permata Buana.
Kalau saudara ingin diantar, dijemput diantar ya. Boleh menghubungi pengurus Kaleb. Kita mengucapkan selamat kepada keluarga Bapak Stefanus Ruben Sarif dan Ibu Jessica Taruji. Telah dikaruniai seorang putra bernama Silian Ezekiel Sarif pada tanggal 28 Desember kemarin. Silian juga adalah cucu pertama dari Pak Danya dan Ibu Cynthia. Ya, tentu berbahagia dapat cucu pertama. Kita ucapkan selamat. Ya. Kita mengucapkan turut berduka cita telah berpulang ke rumah Bapa di surga, Bapak Li Siu Chai atau Bapak Hari, usia 73 tahun. Almarhum adalah papa dari Bapak Hariman Lee, papa mertua dari Ibu Evelyn, kakek dari Frederick Lee dan Gary Gavariel pada tanggal yang dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga tanggal 25 Desember kemarin dan telah dikremasi pada hari Selasa tanggal 27 Desember. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan. Kita juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga yang ditinggalkan oleh Bapak Wirya Atmajaya, usia 91 tahun. Almarhum adalah papa dari Bapak Subianto, papa mertua dari Ibu Tata, yang meninggal pada hari Minggu tanggal 25 Desember dan telah dikremasi hari Rabu tanggal 28 Desember. Kita juga mengucapkan turut berduka cita atas meninggalnya Bapak Chin Jit Hien, usia 70 tahun. Bapak almarhum adalah papa dari Ibu Liana Susanti, papa mertua dari salah satu penatua gereja kita, Bapak Henry Manulang, kakek dari Jonathan dan Dave Manulang, yang meninggal tanggal 29 Desember kemarin dan telah dikremasi hari Sabtu kemarin. Kita juga mengucapkan turut berduka cita. Terima kasih. Telah dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga, Ibu Jap Hui Jin, usia 76 tahun. Ibu almarhumah adalah mama terkasih dari Guru Injil Susan Wongso, mama mertua dari Pendeta Hendy Wongso. Pendeta Hendy Wongso adalah Gembala GKY Pos VTI. Meninggal kemarin, dipanggil kembali ke rumah Bapa di surga kemarin dan akan dikremasi besok tanggal 2 Januari. Kiranya Allah memberikan kekuatan dan penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkan. Kita ucapkan selamat datang kepada Saudari Priscilla ya dari Semarang, kemudian Ibu Inawati dan Saudara Samuel Johan ya dari Semarang. Kita ucapkan selamat datang, selamat beribadah ya. Kita berikan sambutan, tepuk tangan sekali lagi. Saudara, saya mengingatkan mulai minggu depan kita sudah akan mulai kebaktian pertama pukul 6.15. Kebaktian kedua pukul 8. Kebaktian pertama dan kedua hanya ada dalam bahasa Indonesia. Dan tidak disiarkan. Jadi kebaktian 1, 6.15 dan pukul 8 hanya ada onsite, jadi tidak ada streaming. Kemudian kebaktian ketiga pukul 10.30 dwi bahasa Indonesia dan Mandarin atau Mandarin Indonesia. Kebaktian ketiga ada streamingnya, ada siaran langsungnya melalui channel YouTube gereja. Kemudian kebaktian keempat pukul 17 atau 5 sore hanya ada streaming, yaitu kita akan memutar ulang kebaktian yang kita rekam dalam kebaktian 2 pukul 8. Saya dorong saudara sekalian untuk kembali beribadah secara onsite di gereja kita. Ya, pemerintah sudah mengumumkan PPKM sudah berakhir, jadi tidak ada pembatasan lagi. Kita dalam masa transisi memasuki masa endemi, sehingga kita sudah aman. Ya, mari kita kembali ke gereja untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk 1 tahun yang sudah kami lewati, dan kami percaya dan bersandar mengandalkan Tuhan untuk 1 tahun di depan.
Kami berterima kasih untuk hari-hari yang boleh kami nikmati. Kami berterima kasih untuk hari-hari yang akan datang yang Tuhan akan karuniakan kepada kami. Ajar kami untuk memiliki hati yang bijaksana, mengisi hari-hari kami dengan kehidupan yang positif, pikiran yang positif, kehidupan yang berdampak, menjadi terang, memuliakan nama Tuhan. Kami terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang bergumul, bagi saudara-saudari kami yang sakit, bagi saudara-saudari kami yang mengalami kesulitan ekonomi, bagi saudara-saudari kami yang mengalami masalah hukum, masalah pergaulan, pendidikan, keluarga, dan sebagainya. Tuhan, Engkau berjanji terang-Mu, kemuliaan-Mu menyertai kami. Terus menyertai kami. Dan Engkau pasti buka jalan. Dan Engkau akan menolong kami tidak hanya bangkit, tapi menjadi terang, berdampak, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan 1 tahun di depan ke dalam tangan Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat berdiri. Kita kembalikan pujian dan hormat kepada Allah di surga. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Oh selamat sumber berkat. Amin. Saudara sekalian, arahkan hati pikiranmu kepada Tuhan, bukalah hatimu, terimalah berkat dari Tuhan. 真的，亲爱的弟兄姐妹们，我们来到上帝的面前，开我们的心，领受从上帝而来的祝福。但愿我主耶稣基督的恩惠、上帝的慈爱、圣灵的帮助，常与弟兄姐妹们同在，从今时直到永永远远。Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih dari Allah Bapa, persekutuan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal yang terang dan sinar kemuliaannya terus menyertai kita. Menyertai kita sepanjang 1 tahun di depan, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, saat teduh kebaktian selesai. Sekali lagi, selamat tahun baru kepada saudara sekalian. Tuhan memberkati saudara.